Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar senior? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Masih hidup? Masih hidup. Alhamdulillah sehat selalu di sana. Alhamdulillah. Kita jangan senyum-senyum dulu, kita fokus dulu lah sesuatu. Ya. Apa itu? Kita mau tanya-tanya sama senior nih. Apa itu? Saya mau boleh saya duluan tanya-tanya sama senior, boleh kan? Why not? Silahkan. Kalau pertanyaannya itu paling aku push up. Aku hukum. Ya, karena kenapa ya? Buat gue sih memandangnya senior itu bahwa salah satu dari berapa alumni ya. Yes. Ya perempuan salah satunya ya jadi panutan juga lah. Taruni jadi panutan juga lah. Artinya saya nggak mau lihat dari sisi buruknya, sisi baiknya lah. Ada sisi buruk setiap manusia ya senior ya. Ya, pasti. Ada sisi, semua lah pasti ada sisi buruk, sisi baik. Jadi kita lihat baiknya bagaimana bahwa senior itu tetap strong walaupun diterpa badai kayak apa. Atau senior itu salah satu taruni alumni AMI itu bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan kayak alumni itu senior selalu di depan. Nah, itu salah satu kehebatan taruni ya. Artinya dari semua taruni mungkin senior termasuk orang yang selalu di depan ketika ada kegiatan. Nah, itulah kehebatannya senior. Jadi sebenarnya sih awal mula dalam pikirannya senior itu apa sih sebenarnya menjadi apa yang jadi kebanggaan ketika keluar dari Mungkin jadi ya Bapak, iya. maksudnya gini, kalau dulu saya suka nyalahin bapak saya karena terlalu banyak ngelarang ini, ngelarang itu. Apa yang saya mau dilarang melulu ya. Karena semua yang saya mau itu adalah pekerjaan, semua yang sebenarnya itu adalah pekerjaan laki-laki, itu yang saya suka justru gitu. Ya, mungkin ya Hmm. ceritanya mungkin begini loh awalnya. Dari bapak juga gitu. Waktu saya dihamilkan itu, bapak selalu bercita-cita pengen punya anak laki-laki gitu. Jadi harapannya dia setelah lahir laki-laki, ternyata yang laki perempuan. Seperti Iya. seperti itu. Nah, jadi salah dia juga kenapa berharapnya seperti makanya kalau anak dalam kandungan itu tidak boleh orang tua itu berharapnya laki-laki nih, saya ngotot mau laki-laki. Oh iya ya. Itu juga jadi. Ya, tapi memang itu didikan saya seperti itu dari kecil ya. Maksudnya bapak itu memang mendidik saya keras seperti laki-laki gitu. Jadi ya dia pulang kantor ke sawah saya dikasih ikut, disuruh ikut, dipaksa awalnya. Pergi mencangkul ikut mencangkul. Ngangkat karung ikut ngangkat karung di usia saya yang masih SD begitu ya. Gitu. Jadi ya pekerjaan laki-laki menjadi hal yang biasa buat saya gitu. Dari Hmm. dari kecil sudah dididik sekeras itu gitu. Kemudian akhirnya SD itu kelas berapa ya? Masuk taekwondo. Ada taekwondo. Jadi ya saya suka berkelahi memang dari kecil suka berkelahi. Terus ada taekwondo dibuka ditawarkan di sekolah. Saya harus ikut gitu. Yang tadinya saya di pramuka saya pindah ke maksudnya ekskulnya pramuka saya pindah ke taekwondo. Jadi kalau saya keluar itu awalnya tuh izinnya pergi latihan pramuka padahal apa? Bawa dobok ya tuh baju taekwondo kayak gitu. Diam-diam nggak ketahuan awalnya nggak ketahuan. Kalau ketahuan kan nggak boleh lagi sama bapak kayak gitulah. Halo? Kung, Hey, tapi ya, syaratnya oke lah ya. Oke. ya. Jadi tadi Jadi kita lanjut yang tadi ya. ya Swima Lakers tadi kita break karena masuk ke waktu maghrib. Nah ini kita lanjut lagi. Ya, jadi tadi sampai di mana tuh? Ya, about me ya, sejarah diriku Ya. ini karena educational background. Jadi basically saya tuh orangnya pengen belajar apa saja lah, Oke. pengen belajar segala sesuatunya ya. Terlalu mungkin malah saking pengennya belajar segala macam jadi nggak pernah fokus ke satu gitu.
Ya, jadi ya pengen tahu segala sesuatu, terlalu banyak pengen tahu, pengen ini, akhirnya tidak ada yang benar-benar fokus tidak menjuarai di satu pun gitu. Tapi ya kalau macam disuruh ini bisa, disuruh itu bisa, gitu, kayak gitulah. Ya, Betul, betul. itu tadi mengenai back. Ya, tapi kan mungkin belum tahu tempat, mungkin belum dapat yang tepatnya aja kali ya. Maksudnya? Maksudnya kan kayak semua mau dicoba, umpamanya kerja ini mau dicoba, kerja ini mau dicoba. Mungkin semuanya itu masih mencari belum tepat sesuai dengan income-nya kali ya. No, bukan bukan soal income juga Gimana? sih. Bukan soal income juga sih. Jadi gini loh. Sukses tidaknya suatu pekerjaan, ambisi, itu sebenarnya ditentukan dari passion ya, atau minat, interest. Kita punya interest kepada apa gitu, Minat karena interest. iya, kalau kita senang mengerjakan segala sesuatu, kita senang mengerjakan sesuatu, ya sesuatu itu menghasilkan uang. Tapi kita tidak, tapi kita senang karena kita senang sehingga ya kita asik mengerjakannya, dan kita tidak pernah merasa bekerja. Itu baru sukses. Itu tanda-tanda orang mau sukses tuh gitu, gitu loh. Kalau dia menyenangi pekerjaan itu. Ya, jadi dia tidak pernah merasa bekerja Oke, karena dia, interest lah. ya dia nikmati kan, dia nikmati pekerjaannya itu. Jadi kalau saya, ya I can say gagal, terlalu banyak gagal. Kalau saya terlalu banyak gagal, ya. Tapi insya Allah ke depan ini semua kegagalan-kegagalan itu sudah saya kumpulin jadi satu dan menjadi bekal lah. Insya Allah ini lockdown berakhir, kita punya banyak program-program, jadi PT Sukmawira Marina ini akan segala insya Allah mau naik lagi lah gitu ya, gitulah jadi ya. Berarti berarti dia kan dulu pernah, kalau saya nggak salah, saya dengar-dengar senior juga pernah kerja di perusahaan kapal. Mungkin nggak tahu jadi kruinya atau apanya. Akhirnya sampai sekarang buka agensi ya sendiri ya sendiri. Jadi mungkin bisa diceritakan awalnya sampai ke situ kan. Saya menikmatilah kemana jalurnya ini pekerjaan. Jadi intinya begini, kalau bapak saya bilang, Kemandirian. ya jurusan apapun kita, ya jurusan apapun kita, asal kita tekuni, insya Allah tuh berhasil. Ya, buktinya banyak yang jurusan tata laksana juga jadi apa ya, berkarir jadi PNS ya, di perhubungan ada, di mana-mana ada gitu. Jadi terpulang kepada diri kita sendiri lah, ya kan, kita mau menghargai apa ijazah kita. Kalau ijazah kita ijazah tata laksana, bagaimana ijazah kita ini eh, apa sih namanya, berfungsi gitu loh, bermanfaat, bukan Ya, hanya oke. ya kan kayak gitu. Jadi ya, intinya gini, apapun jurusan kita lah, jangan itu menjadi kegalauan kita ya, jangan itu menjadi kegalauan kita, karena ya apa sih, apalagi untuk saya perempuan ya, kita perempuan. Sebagian dari pelaut wanita ya, ada beberapa ya, setelah menikah dia berlayar, suaminya berlayar, ya, akhirnya tidak pernah ketemu. Eh, karena tidak susahnya ketemu, Ya, akhirnya ya terjadi ya perselingkuhan betul apa. betul 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 betul. Itu juga sih sebagai gambaran ya buat oke, saya ambil poinnya sini. Poin intinya daripada semua apapun itu jurusannya, apapun di mana kita kuliah, yang penting kita pertanggungjawaban apa yang kita dapat. Ya, Katakan ijazah tata laksana, pertanggungjawaban itu. iya, Jasa notik atau jasa anu bisa dipertanggungjawabkan. ya. Jadi Ya, gini, jadi nggak sia-sia orang tidak tua sia-sia, benar. membesarkan, menyekolahkan sampai kuliah selesai, nggak sia-sia. Artinya Eh, orang tua juga mau pengen lihat kebahagiaan anaknya karena jadi payahnya senior gitu ya. ya, ya. Dan yang pasti begini, untuk Bagaimana clear di sana bekerja, senior? clear deh.
Untuk bekerja, Gimana kita ya? harus clear jelas. Bekerja kita harus punya Halo? skill-skill kelar. Halo, bisa dengar? Hai. Saya dengar. Tidak bisa dengar saya? Halo? Pertanyaan selanjutnya. Jadi saya petik poinnya tadi bahwa apapun tadi ya senior ya, bahwa kita pertanggungjawaban apa yang kita pegang jasa itu. Kedua, jadi yang selanjutnya gini senior ya, setelah itu kan senior bisa buka agensi itu sampai bisa bahasa Inggris segala macam kan buat nggak mudah juga ya senior ya untuk bergelut ke situ. Sampai sekarang dan untuk kedepannya mungkin dipertahankan itu agensinya apa ada perubahan-perubahan yang ke depan yang senior rencanakan? Tidak pernah ada pikiran untuk berhenti atau merubah jenis usaha. Tidak pernah ada itu. Karena apa? Background background saya ya di situ, background pendidikan saya di situ. Satu itu. Yang kedua, lingkungan saya dikelilingi oleh pelaut, ya kan? Istilah kata bahan Oke, bakunya oke. sudah ada. Kalau itu satu pabrik, ya satu usaha, satu pabrik Betul. produksi bahan baku sudah ada, ya kan? Skill juga menunjang, tinggal semangat aja, gitu. Tinggal semangat. Hmm. Kalau dibilang modal, modal pun tak besar, gitu. Modal pun ya bisa dicarilah, gitu. Ya suka dukanya pasti ada, tantangannya ada. Jadi ya tantangan nomor satu paling berat yang saya rasakan selama mulai dari start membangun agensi ini, ya mungkin Kapten Darno juga tahu tuh, teman Ya, seangkatan ya. teman seangkatan saya, Kapten Darno itu, beliau tuh tahu persis awal kita itu membangun Oh, satu agensi. eh, satu letting itu ya sama satu ya letting Kak Darno itu ya. ya seangkatan saya, Kapten Darno. Jadi ya Kapten Hmm. Darno tuh menyaksikan pot-pot bunga itu dilempar di depan. Pot-pot bunga dilempar di depan kantor kita, kantor yang kita bikin sama-sama bikin satu agensi. Itu gara-gara apa namanya ya, gara-gara suami saya tuh pada saat itu tidak setuju kita membuat agensi itu seperti Kayaknya itu. nggak clear senior di sini. Nah, clear, tapi ya Kayaknya nggak bagus. clear Oh di iya sini. ya, enggak, itu tiba-tiba maut ya suaranya. Tunggu bentar ya. Ya, saya rasa seperti itu, Oke, bahwa berarti gini, ya, tidak ada suatu, gimana? ya tidak ada suatu usaha itu dibangun dengan gampang, tidak ada. Semua dengan jungkir balik lah. Semua dengan jerih payah, dengan susah, dengan apa sih, mau gigih ya. Seperti sekarang ini kan kita menghadapi masalah visa ini. Visa yang Saudi, ya Ada. Kurang di Saudi kopi visa ini. senior. Nggak bisa didengar ya? Kurang di kopi ini. Ya, Ya, mau dilasing kali jaringan ini. ya begitulah, sabar ya, harus sabar. Ya namanya juga kita ini LDRan. Kemarin bagus ya. Kemarin Bagus ya. lumayan, ya kemarin lumayan. Apa karena saya di bawah ini ya, di lantai satu saya ini. Kemarin kan di atasnya ini, di ruang kantor. Oh, kemarin Ya, di atas ya, lantai 2 ya. iya, iya, oke. Bisa jadi kali ya. Mm-mm. It's Bisa okay. jadi. Ya, Maybe. oke, next question. Masih ada? Coba lagi aja dulu. Oke, ini bagus kok. Kalau kita ngobrol nggak putus-putus. Tapi sekarang kayaknya masih deh, putus-putus deh. It's okay, no problem. Coba lanjut. Apa? Sekarang udah clear kah? Clear. Putus-putus. Masa? Kalau di saya sih clear. Oke. Ah, clear ya. Clear saya. Soalnya gambarnya aja, goyangnya aja. Itu tadi sudah mengenai itu senior punya usaha. Pekerjaan. Ya. Sekarang
saya mau korek-korek sedikit tentang kehidupan pribadinya senior ya. Ya. Mungkin buat pelajaran juga kali buat kami sebagai junior. Karena kenapa ya? Senior kayaknya berpengalaman lah. Kalau saya lebih ke ya tentang keluarga senior, boleh nggak? Ya, it's okay. Artinya senior sudah berapa kali, 2 kali mengalami hal yang artinya broken home itu mungkin bisa diberikan apa yang dialami sehingga terjadi begitu. Jadi buat kami termasuk saya pribadi itu bisa menjadi tolak ukur lah kalau itu terjadi, maka semestinya yang harus ngalah siapa, laki atau sesamanya harus saling koreksi atau gimana ya. Karena senior sendiri mengalami 2 kali dalam hal keluarga broken ya. Ya mungkin ada apa sih yang senior alami sehingga bisa terjadi begitu. Mungkin secara garis-garis besarnya aja apa yang dialami. Ya gini, apa ya, saya juga tidak adil jika saya menjudge atau menghakimi bahwa apa yang terjadi sama diri saya, ya kan, segala musibah yang terjadi sama diri saya adalah akibat dari orang lain, ya kan. Menikah pun pilihan saya sendiri, ya kan. Ya, jadi Ya, ya. ya mungkin buat saya, Ya, ya saya soalnya harus. gini seniornya kalau dilihat dari saya lihat setelah saya potong dulu, kalau kadang kan orang bisa cerai itu kan dari faktor mungkin ekonomi juga, rasa ketidaknyaman. Padahal kalau kita pikirkan ekonomi ya dua-duanya punya penghasilan ya sendiri ya. Ya, Sana punya penghasilan, sini ya. punya penghasilan, tapi masih juga begitu itu kita. Yang saya Hmm, tanyakan tadi itu apa sih masalahnya sehingga buat kita ini bisa jadi pelajaran kalau jadi gini, jadi bisa gini di-share kalau pengalamannya ya itu. sekarang di usia saya sekarang ini, saya banyak belajar, banyak tahu, menimba ilmu, terutama masalah menimba ilmu agama tentang bagaimana sih berumah tangga itu, ya, hak dan kewajiban masing-masing, dan harus ada kasih sayang gitu. Jadi ya, Hmm. banyak hal yang saya sesali, maksudnya banyak hal yang memang itu salah yang pernah saya lakukan dulu begitu ketika saya masih muda, ya, tahun-tahun pertama menikah gitu. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan, ya, karena tidak tahu gitu, karena tidak tahu, belum tahu. Jadi betapa pentingnya pendidikan agama, pengetahuan Betul. agama tentang syarat-syarat pernikahan, tentang bagaimana rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi ada hak-hak dan kewajiban suami istri yang sebenarnya semuanya sudah ada dalam agama, aturan-aturannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, semuanya sudah ada. Dan kalau kita mengikuti itu, insya Allah tidak akan rumah tangga akan damai begitu. Jadi kadang-kadang ada hak saya sebagai istri, suami itu karena dia pun mungkin tidak tahu, dia tidak berikan ke saya. Sebaliknya pun begitu, ada kewajiban saya mungkin, ya, yang menjadi hak dia tidak saya berikan ke dia begitu. Dan yang kedua, saya rasa kasih sayang. Hmm. Jadi kasih sayang itu Hmm. harus tebal, harus kental. Jadi kasih sayang harus di atas, maksudnya gini loh, ditempatkan di atas lah di masalah kasih sayang itu. Jadi kalau kita sayang sama pasangan kita, dia berbuat kesalahan apapun, kita akan menahan diri untuk marah, ya kan? Untuk tidak marah. Tuh, Hmm. jadi dia bikin kesalahan apa, dia bikin pelanggaran apa, dia sudah tahu itu dilarang tapi dia melakukannya gitu kan. Kemudian dia menyesal bagaimana
kita memaafkan. Kalau memang rasa sayang kita itu besar, pasti bisa memaafkan begitu. Jadi kalau nggak ada rasa tipis kasih sayang itu yang susah gitu. Kemudian yang kedua ya, ketiga ya saling menghargai lah. Harus saling menghargai dan harus saling apa sih namanya, setiap manusia kembar sekalipun, kita kembar sekalipun tidak sama dia punya hobi, ya tidak sama dia punya keinginan-keinginan, harapan, impian itu tidak sama, begitu. Ya, jadi Jelas, Kak? kesimpulannya, oke, jelas. Kesimpulannya bahwa ya Nah, kalau saya sekarang ini merasa cukuplah dengan apa yang sudah saya alami dan ya alhamdulillah saya baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Ya, tidak kurang suatu apapun. Jadi saya mensyukuri semuanya gitu. Ya, bisa dengar. Jadi jadi ya halo. lanjut. Ya, hanya pada Lanjut. saat gini ya, kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit itu, apa sih namanya, di tengah apa ya mau dibilangnya ya, kacau balaunya situasi atau keadaan rumah tangga ya, hubungan rumah tangga Ya, itu memang berat berat. Jadi ya banyak orang mungkin ya bunuh diri atau apa begitu ya. Ya saya sih ya alhamdulillah bagaimanapun sanggup melewati itu dan ya jadi saran terakhir yang saya terima dari iya. ya orang-orang Gimana sekitar dengar masih bahwa bagus senior? ya halo, masih bisa dengar? Bisa dengar? Macet-macet senior. Aduh, saya. Macet-macet. Jadi tadi senior katakanlah bisa melewati. Korean saya senangnya senior itu bilang saya dulu kurang mempelajari agama, sekarang mungkin lebih banyak pelajari agama. Jadi kesalahan yang dulu itu bisa diperbaiki ke depan. Kan senior inginnya mungkin begitu, tapi yang pertanyaan saya mungkin terakhir buat senior itu bahwa apa yang menjadi ada rasa penyesalan ketika hal-hal itu yang apa yang telah senior lewati itu, ada rasa penyesalan ketika karena senior ini kan nikah sama orang pelaut semua. Ya. Mungkin karena faktor jarak jauh LDR itu kurang komunikasi sehingga bisa juga dari situ titik awalnya masalah itu muncul, akhirnya nggak bisa dipertahankan, ataukah memang bukan hal-hal yang kayak begitu? Karena mungkin Ya. uh, Penyebabnya, ya, penyebabnya, ya. penyebabnya. Penyebabnya bukan karena kurang komunikasi, bukan juga sih, tapi karena adanya orang ketiga. Ada campur tangan orang luar lah, itu nomor satu, gitu. Ya ada campur tangan pihak ketiga, jadi itu yang membuat semuanya jadi kacau balau gitu. Jadi kalau saran saya nih kepada dirimu laki-laki ya, suami, jadilah suami yang tegas, yang protektif, yang apapun istrinya salah atau benar tetap harus lebih melindungi istri, jangan melindungi wanita lain. Nah, istri yang disalahkan, walaupun istri itu salah, walaupun istri itu yang istri berada di pihak yang salah nih, tidak pantas seorang suami itu malah membela perempuan lain yang bukan siapa-siapanya. Tetap dia harus membela, melindungi istrinya, gitu. Ya itu yang terjadi sama saya gitu. Ketika terjadi konflik antara saya dengan perempuan lain, ya suami saya itu Ini seru ini senior. ya, ketika terjadi konflik dengan saya dengan perempuan lain, yang perempuan itu bukan siapa-siapa, Macet-macet. ya. Sebentar.
Ya, susah sekali koneksi si Malaver. Jadi ya, pertanyaan terakhir dari adik juniorku ini, dia, Samsudin dia menanyakan apa? Kita mau menyalahkan ataukah siapa, karena bukan juga kita ini di tempat pengadil bukan mau mencari salah benarnya ataukah menghakimi lah, bukanlah. Tapi mungkin ada yang saya koma tadi kurang jelas itu, senior bilang semestinya suami itu kan membela istri, bukan membela wanita lain, walaupun di posisi Istri itu salah. salah. Ya, betul. Kan, ya bahwa kalau saya boleh berkata sih, kalau namanya kebenaran itu kan nggak semestinya nggak berpihak siapa-siapa. Kebenarannya tetap kebenaran, entah itu istri ataupun wanita lain. Ya, jadi gini, katakanlah umpamanya. jadi begini ya, saya sudah paham Ya. poinnya. Jadi maksud dirimu adalah tetap dirimu akan menyalahkan istrimu kalau memang dia salah, ya kan? Begitu kan maksudnya? Jadi gini ya, dalam rumah tangga tidak ada guna saling salah menyalahkan, sebenarnya tidak ada guna. Karena kalau saya bukan ya, karena suami istri itu satu paket gitu loh. Maksud saya karena kita kan senior ya, suami itu kan berhak melindungi istri, mengajarin istri supaya bisa membawa sama-sama ke surga kan. Tidak mungkin bahwa dia mengajarkan salah. Ya. Kalaupun istrinya salah, tetap dia harus katakanlah itu yang salah. Tapi ya kadang kan dengan cara ataukah mungkin jadi penerimaan istri itu kadang bertolak belakang, ngerasa nggak diayomi, selalu di pihak yang lain. Ya. Nah, kadang juga itu juga saya sih berkata begitu karena kenapa ya? Karena kita juga sebagai seorang suami kan kita nggak bilang istri, walaupun istri salah kita bilang benar. Tapi nanti ya. Jadi gimana itu senior? Ya, soal salah benar. Ya, semua manusia tidak ada yang tidak pernah salah. Itu dulu nomor satu. Ya, betul. Yang kedua, itu tadi saya bilang kasih sayang. Kalau kita sayang sama pasangan kita, mau dia salah mau dia benar, tetap kita akan protect dia. Gitu. Itu. Terus yang ketiga adalah kalau perlu kita yang minta maaf atas nama untuk istri kita, atas kelakuan istri kita kepada orang lain, begitupun sebaliknya ya. Oke, siap. Ya, jadi ya satu lagi hal yang menyebabkan saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus bercerai adalah tidak diberi nafkah. Sementara ada anak, ya tidak diberi nafkah sama sekali gitu. Jadi tidak adanya nafkah ini ya menurut ajaran agama kita kan kewajiban suami yang memberi nafkah. Ya jangan mengatakan bahwa istri ada pendapatan sendiri terus suami lepas tangan. Ya kan? Itu salah dalam agama gitu. Jadi ya itulah saya bilang kalau kita kembalikan semuanya ke agama ya everything is gonna be fine. Jadi hanya terputus. Halo? Iya, clear. I can hear you. Masih putus-putus di sini? Masih. Di sini clear. Jadi saya simpulkan penyebab perceraian saya itu bukan karena jarak jauhnya dia berlayar, karena dia seorang pelaut terus dia berlayar gitu, bukan, atau kurang komunikasi, bukan. Jadi inti utamanya adalah satu, adanya campur tangan orang luar gitu, dan karena suami ini tidak tegas dan dia bingung dia mau berposisi di mana antara si orang lain ini dengan istrinya. Dia di tengah-tengah dan dia bingung yang mana yang dia mau pilih begitu. Pada akhirnya dia hanya di tengah-tengah, bingung, nggak ke sana nggak ke sini, kayak orang linglung. Satu itu. Yang kedua saya bisa bilang tidak ada kasih sayang.
gitu, tidak ada kasih sayang. Karena kalau seorang pasangan itu menyayangi pasangannya, dia jauh atau dia dekat, dia lihat atau dia tidak lihat, dia akan berpikir ini istri saya makan nggak nih, ada uangnya nggak nih, gitu kan. Bagaimana kehidupannya, dia tinggal di mana, ya kan, dia tinggal di gubuk kah, bagaimana rumahnya, mungkin kebocoran atau apa, bagaimana si bayi tuh misalnya. Jadi dia dengan perasaannya itu eh, timbul rasa kasih sayang, dia tidak akan tega gitu. Kemudian ya jadi tidak ada kasih sayang. Satu, ada campur tangan orang lain, ada pihak ketiga. Yang kedua, tidak ada kasih sayang. Yang ketiga adalah yaitu tadi, tidak memberi nafkah. Jadi tiga hal ini buat saya sudah lebih dari cukup untuk ya akhirnya saya yang harus bersikap tegas. Ya bahwa tidak ya tidak. Nah, ya sebenarnya masih ada yang keempat loh. Yang keempat adalah Oke. akhirnya ada wanita lain. Gitu. Oh, Akhirnya ada wanita lain dan itu dia menyangkal, dia tidak mengakui, tapi saya mendapatkan bukti. Gitu. Mendapatkan bukti yang tidak bisa dia sangkal. Jadi ya sudahlah. Ya, terus udahlah selesai. Jadi berarti saya petik poinnya tadi itu kayak bukan masalah pelaut atau suami pelaut atau bukan pelaut ya. bukan, Karena pelaut mungkin jaraknya ya, bukan itu. Ini karena ada wanita lain. Ya, ada orang ketiga. Oke. Baru yang kedua tadi apa tuh kurangnya kasih sayang. ya, Dia nggak mau tahu istri makan apa atau kurang nafkahi lah. Baik batin maupun lahir batin lah. ya, Baru ada yang ketiga itu adanya wanita lain, walaupun dia nggak mangkal. Jadi mungkin itu buat mungkin kita akhiri dulu ya senior ya. Tapi ya. yang intinya saya mau closing dulu. Saya mau closing bahwa tujuan kita bukan cuma mau menghakimi siapa, tapi yang saya yang bertanya itu sebagai seorang suami dari istri saya. Jadi saya juga pengen tahu apa sih sehingga membuat orang bisa bercerai. Ya. Dari berapa poin itu artinya buat pelajaran lah. Itulah makanya ketika saya pun tadi malam karena senior tanya sampai ini kan saya ngomong aja dan saya udah close tentang pribadi saya itu saya tutup bahwa nggak ada orang lain selain mereka. Jadi gini loh. Itu kan poin yang tadi ada. Ya, akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk membuat keputusan bahwa hidup ini singkat. Ya, hidup ini singkat. Ya, di umur saya yang setua ini, masa iya saya membiarkan diri saya bertahan dalam rumah tangga yang hanya penuh dengan air mata, ya kan? Gitu. Masa saya mau menangis-nangis menderita sampai saya mati, ya kan? Jadi kalau memang ya memang betul perceraian itu dibenci oleh Allah ya, tidak boleh orang main bercerai-cerai aja. Ya, tapi kan saya sudah 7 tahun loh ya, 7 tahun. Dalam kesabaran saya berharap dia untuk datang ke saya dan memperbaiki semuanya, tapi nyatanya dia tidak pernah ada itikat baik. Ya sudahlah, ya kan. Jadi daripada kita itu hidup menderita terus, menangis terus, habis waktu hanya untuk menderita, tahu-tahu kita mati, ya kan? Gitu, nggak sempat menikmati hidup. Itu gitu. Faktor rumah tangga bisa kendala di pekerjaan juga kita ya senior ya. Oh sangat, karena apa? Ya, kan? terutama kita perempuan. Kita perempuan kalau berkarir, kalau suami tidak mendukung, kita tidak akan bisa. Gitu. Sebaliknya dia yang menyebabkan kehancuran, malah menjadi tantangan utama yang tidak bisa kita ini. Karena apa? Kodratnya seorang istri itu ya harus menurut suami kan? Gitu. Tidak mungkin istri bisa melakukan ini, melakukan itu tanpa izin suami. Halo? Betul. Ya, tidak bisa. Jadi ya itu menjadi kendala kalau misalkan suami itu
melarang ini, kok tidak boleh begini, kok tidak boleh bertemu orang-orang, saya cemburu gitu kan, kok kau harus di rumah saja gitu, jangan kemana-mana, kok tidak boleh ikut latihan taekwondo misalnya, sedangkan saya suka gitu kan. Itu menyiksa sekali buat saya gitu. Keinginan-keinginan saya banyak yang terpendam, tertahan gara-gara larangan gitu kan, larangan suami. Dan ya mau tak mau karena dia suami saya harus menurut dia, ya kan, mengikuti dia karena dia adalah pemimpin saya. Karena kalau sini maunya ke sana, satu maunya ke sana, ya memang hancurlah rumah tangga kan, gitu. Ya, jadi saya di pernikahan saya banyak menurut, tapi menurutnya saya itu saya sesali. Seharusnya saya tidak terlalu menurut. Seharusnya sesekali saya harus melawan atau ini, karena kalau itu sudah menyangkut kemajuan kita ya, gitu. Menghambat kemajuan kita bersama ya, ya. Jadi gini, ada perasaan terus terang sebagian besar suami itu punya rasa gengsi, rasa malu kalau kalau istrinya lebih hebat, lebih jago, jadi dia merasa malah diinjak-injak gitu. Iya, Betul betul. nggak? Betul nggak? Ya, ya itu Jadi dia takut saingi, dilambungin kali ya. takut disaingi, ya padahal dalam rumah, Disaingin. ya padahal dalam rumah tangga yang benar harusnya saling mendukung, bukan bersaingan. Kan aneh, buat apa bersaingan? Tidak perlu kalah atau menang, karena sama-sama merasakan gitu kan. Istri sukses, suami pasti merasakan, sebaliknya kan begitu juga gitu. Suka dan duka Oh, sama-sama kok. Masa misalkan suami masuk rumah sakit, ya kan, istri punya uang, suami tidak punya uang, masa istri tidak mau keluar duit untuk suaminya, ya kan, berobat kan nggak mungkin kan, gitu. Jadi untuk apa orang tuh bersaing-saing kan dalam rumah tangga? Untuk apa suami itu malu, gengsi kalau dikala hebat atau dikala ya jago misalkan cari uang oleh istrinya, gitu kan. Jadi ya apa sih namanya, semua prinsip-prinsip yang salah, sifat-sifat yang salah seperti itu yang merusak, dan itu yang membuat suami istri itu tetap miskin, ya kan, gitu, nggak bisa maju. ya, Hmm. yes. Jadi mungkin di situ dulu kali senior ya. Ya, Biar nanti lain kali ini udah durasinya juga agak lebih nih. it's okay, Jadi no problem. mungkin kita. Jadi saya artinya jadi apapun yang diceritakan itu kan kita bukan dari kedua senior sama suaminya di depan situ jadi ada nyakal atau tidak, itulah story-nya. Apa yang dirasakan Kamira itu diluapkan di sini, jadi bahan apa namanya, renungan buat ke depan Ya, kami yang biar apa yang menjadi kesalahan, apa yang faktor itu yang membuat perceraian bisa dihindari. Itu betul. saja mungkin senior, Iya, lebih kurangnya minta maaf buat yang mendengar, biar jangan sampai jadi permasalahan. Ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa ya. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senior. Waalaikumsalam Salam sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buatmu.